Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di Semafit Talk, season kedua, episode yang ketiga. Gimana nih kabar teman-teman semua? Tentunya baik-baik saja dong, tentunya sehat-sehat semua. Oh ya nih, kenalin, aku Franz dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Di sini aku pengen temenin teman-teman semua nih, menjadi moderator pada malam hari ini. Gimana nih teman-teman? Bukannya udah tahu nih kita mau malam ini kayak mau bahas tentang apa sih, terus gimana sih? Tentunya pasti teman-teman semua udah ngelihat posternya ini kan, poster sama Fit Talk sebelumnya kan. Ayo, udah pada lihat belum? Oh, tentunya betul sekali. Pada malam ini kita pengen bahas nih tentang Google Bangkit, di mana narasumber yang akan hadir ini tentunya itu pertama sangat kece, kemudian sangat keren, kemudian pokoknya the best lah, the best Pol. Wah teman-teman, tidak sabar bukan? Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan saja nih Darwin. Halo Darwin. Halo Franz, Wah, Win, gimana nih kabarnya? baik. Kalau kamu? Wah, tentunya baik dong Win. Oke nih Win, mungkin kan teman-teman sekalian nih kayak masih belum kenal nih sama Darwin. Mungkin Darwin boleh dong kayak perkenalkan diri secara singkat gitu kepada teman-teman sekalian. Oke, boleh. Halo semua, nama saya Darwin Gunawan dari Sistem Prodi Sistem Informasi Angkatan 18. Wah, kalau Darwin sendiri nih di menjadi mahasiswa, sekarang berarti udah semester berapa tuh Win? Sekarang semester 6. Wah, semester 6 ya. Kalau kuliah aman nggak nih? Aman lah ya. Aman dong. Wah, oke nih Win. Dengar-dengar nih Win, kamu di semester 6 nih. Pastinya lagi mengikuti program Google Bangkit. Bener gak sih Win itu Win? Ya, benar. Weh, boleh dong Darwin sendiri kayak share gitu mengenai program Google Bangkit itu sendiri. Oke deh Win, mungkin teman-teman udah pada gak sabar nih tentang tanya-tanya ke Darwin. Apa sih Google Bangkit itu sendiri? Kalau boleh tahu nih Win, apa sih kayak Google Bangkit itu sendiri yang Darwin ketahui gitu? Oke, jadi yang saya ketahui, Google Bangkit itu dipimpin oleh Google. Mereka membuat sebuah program di mana program ini itu untuk membantu pesertanya itu bisa belajar dan mm, menjadi apa? Kayak belajar biar karir mereka sukses gitu di dunia IT, di company-company IT gitu. Hmm, Terus Bangkit ini juga ya. program yang dibuat dengan kolaborasi bersama Unicorn Indonesia seperti Gojek sama Tokopedia. Terus Hmm. Bangkit ini juga dapat dukungan dari pemerintah dan universitas untuk menjadi program dari Kampus Merdeka. Wah, Google Bangkit itu kayak sangat menarik kali ya Win. Kalau ini Win, kita sama teman-teman pengen tahu nih, kalau awal mula Darwin sendiri nih, kayak bisa mengetahui, kayak bisa mengikuti program Google Bangkit itu kayak gimana sih? Oke, jadi awalnya itu saya dapat informasi tentang Google Bangkit ini dari grup angkatan. Jadi waktu itu ada dosen saya, dia nge-share tentang Google Bangkit di Hmm. apa grup angkatan kan. Terus dengan itu saya cari tahu lagi tentang Google Bangkit. Soalnya sebelumnya kayak pernah dengar kan, pernah tahu, di saya lihat, saya tertarik, saya daftar. Wah, tentunya Darwin sendiri kayak pengen tahu lebih dalam ya, kayak Google Bangkit itu apa sih? Kalau ini nih Win, teman-teman juga pengen tahu nih, kayak apa sih kayak syarat sama ketentuan gitu, kayak Darwin bisa kayak mengikuti program Google Bangkit itu. Kan teman-teman juga pengen tahu nih kayak syarat dan ketentuannya kalau kepada pengen ikut gitu. Apa sih syarat dan ketentuannya gitu? Oke, jadi
syaratnya itu minimal harus semester 6. Terus harus bisa bahasa Inggris, soalnya materi yang diberikan di Google Bangkit itu semuanya pakai bahasa Inggris sih dibawakannya oleh guru-gurunya. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya ikut Bangkit ini, kita itu harus ada komitmen. Soalnya Bangkit ini kan berjalannya juga lumayan lama ya, selama 16 atau 18 minggu gitu. Jadi harus ada komitmennya, juga harus biar bisa full attend gitu, biar bisa lulus dari Bangkit juga. Sama kalau misalnya pas udah ikut Bangkit ini, kita juga harus punya laptop atau PC pribadi. Soalnya Bangkit ini kan kita belajarnya itu secara online. Oke, oke. Oh ya nih, buat teman-teman, kalau pengen tahu lebih dalam gitu tentang program Google dan persiapan, apa sih tahapan dan persiapan yang Darwin sendiri kayak ngelakuin gitu? Oke, jadi pas saya daftar itu, jujur aja saya nggak ada persiapan. Kalau tahapannya itu pertama pas saya buka ke websitenya Bangkit itu saya daftar, terus saya ada isi beberapa form gitu, terus setelah itu nanti disuruh kerjain beberapa tes dari Google Bangkitnya. Tesnya itu ada tentang matematika dasar, ada programming dasar. Programming dasar itu juga tergantung dengan jalur yang dipilih. Soalnya di Google Bangkit yang tahun ini itu ada 3 jalur. Terus setelah itu kita juga harus minta persetujuan dari universitas kita. Soalnya biar Bangkitnya tahu kalau kita itu disetujui oleh universitas kita. Wah, ternyata tahapan syarat dan ketentuannya itu kayak benar-benar ada syaratnya lah gitu ya. Kalau ini nih, Wid, kalau tadi kan kita tahu nih syarat dan ketentuan gitu kan, yang Darwin sendiri lakuin. Kalau terus kita pengen tahu nih, kayak kalau masalah tentang cakupan wilayah sama kayak jumlah pesertanya gitu. Tentunya kan kalau kita ikuti program Google Bangkit kan, program Google Bangkit ini kan tentunya itu kayak besar kan, kayak cakupannya gitu. Ya, betul. Kalau dari Darus sendiri nih, kayak apa sih, kayak berapa sih kayak jumlah pesertanya gitu yang Darus ketahui, kayak cakupan wilayahnya, mungkin boleh dijelasin sih, Wid. Oke, kalau misalnya yang saya tahu ya, saya kasih tahu yang saya tahu aja. Yang mengambil interest gitu kayak ada daftar di awalnya itu totalnya itu ada 40.000 peserta. Terus kalau cakupan wilayah itu kata kata apa kayak strukturnya itu dari Bangkitnya itu dari seluruh wilayah Indonesia juga ada. Jadi kayak nggak di kota tertentu aja, tapi dari seluruh Indonesia. Terus yang keterima di Google Bangkit tahun ini mereka cuma terima 3.000, tapi kebetulan seharusnya cuma 3.000, tapi kebetulan tahun ini keterimanya 3.001 orang. Wah, ternyata Darun ini salah satu orang yang beruntung ya. Dari 40.000 yang keterimanya tadi sekitar 3.000 ya, 3.000 apa 2.000 ya? 3.000. Oke. Okay. Wah, ternyata Darun ini selain kayak ada persiapan, ternyata Darun ini hokinya juga besar ya. Enggak hoki lah, Win. Kamu pokoknya kayak bisa mengikuti program ini dengan baik lah. Semoga ya. Oke, David. Kami dari Sama Fit Talk juga kayak mencarikan informasi mengenai program Google Bangkit itu sendiri. Di mana program Google Bangkit itu sendiri itu katanya itu kayak ada 3 macam learning path ya. Itu benar gak sih, Win? Ya, betul. Benar. Nah, kalau 3 macam learning path itu sendiri tuh kayak ada apa aja sih, Win? Oke. Ada machine learning, ada mobile development, dan cloud computing. Wah, kalau dari sendiri nih, dari 3 itu ya, Win, kira-kira apa sih yang Darwin pilih? Yang membuat Darwin kayak, wah ini
learning path yang bakal aku pilih nih? Apa sih? Kalau saya pas saya daftar itu saya langsung pilih machine learning karena saya merasa kayak machine learning bakal lebih digunain sih di masa depan kayak masa sekarang itu zaman udah berkembang ya. Jadi kayak bisa berguna untuk karir saya, bisa berguna untuk ilmu saya juga. Wah, ternyata machine learning ya, Win. Kayak Ya. machine learning tuh kayak pokoknya bisa memudahkan kita semua lah. Oke deh, tadi kan kita udah tahu nih tentang gimana sih awal mula, syarat dan ketentuan, kemudian tahapan dan persiapan, kemudian kayak cakupan. Terus nih, di program Google Market itu tuh kayak pastinya tentunya Darwin kan ngikutinnya itu pasti ada kayak metode pembelajaran gitu kan, Win? Iya. Nah, kira-kira nih, kayak apa sih bedanya dari metode pembelajaran yang dilakukan di kuliah, semasa kuliah pada biasanya di Maranatha, sama di program Google Bangkit itu sendiri? Kira-kira apa sih, Win, bedanya? Oke, jadi yang sekarang saya ikut Google Bangkit ini dilakukan secara online. Jadi kalau misalnya dibandingkan secara online, Google Bangkit dan pembelajaran online di Maranatha kurang lebih sama karena ada kelas online-nya. Terus kalau di Google Bangkit itu ada lebihnya itu bisa self learning. Kita dikasih tugas untuk melakukan self learning, di mana nanti self learning itu kita dikasihkan bukti-bukti gitu nanti ke instrukturnya. Wah, berarti bedanya itu nggak jauh lah ini, karena ini kan kayak masih online kan, Iya. kayak ya kita mengikuti metode pembelajaran kayak via Zoom mungkin ya, Win? Virtual gitu ya? Dari ya virtual. Jadi Oh, ada oke. dari Meet biasanya sih. Berarti nggak beda jauh kali ya. Ya. Oke deh, Win. Oh ya nih, buat teman-teman, boleh juga nih ya, kayak pengen tahu tentang Google Bangkit sendiri, atau juga pengen tahu tentang Darwin, pengen tahu lebih dalam nih tentang Darwin, boleh nih, kayak ditanya-tanya, sama boleh banget nih buat teman-teman, kayak diramein ya komentarnya, nanti kita akan sampein kok ke Darwin. Oke. Selanjutnya nih, Win. Setelah mengikuti metode pembelajaran, tentunya pasti Darwin kan kayak aktivitasnya berarti dalam program itu kan kayak ada belajar, belajar, belajar kan. Kalau tentang tugas nih, Win, kira-kira ada gak sih tugas yang diberikan, kayak ada gak sih kayak project besar yang Darwin lakuin gitu di program Google Bangkit itu sendiri? Nah, jadi kalau di Google Bangkit ini kita ada tugas akhir yang namanya capstone project. Jadi capstone project ini nanti yang nentuin kalau kita ini lulus bangkit atau enggak. Terus capstone project ini nantinya kan tadi ada 3 cabang ya. Ada Hmm, dari machine learning, ada dari mobile development, sama dari apa cloud computing. Nah, ya. nanti tiga cabang ini masing-masing dari 2 orang dari cabang itu bikin kelompok yaitu totalnya 6 orang. Untuk capstone project ini sekarang saya juga baru mulai sih. Kemarin juga baru siap proposal, baru siap submit proposal. Terus, tapi saya belum bisa progres sama capstone project-nya karena saya juga belum di approve sama instrukturnya untuk melanjutkan progres. Berarti nggak jauh beda lah ya, kayak ada tanggung jawab, kayak ada semacam tugas yang Darwin harus selesai gitu dalam program Google Bangkit sendiri. Oke deh, ini Win, ada yang tanya nih di kolom komentar dari Ya. Kristanto_T. Darwin ikut bangkit. Apa masih ada nih, Win, waktu longgar buat istirahat, kayak refreshing sejenak? Kan Darwin sendiri kan kayak ikut program bangkit itu sibuk gak sih? Kayak ada gak sih waktu longgarnya gitu? Atau mungkin Darwin capek? Wih, ya enggak dong, Win. Oke, saya jawab ya. Oke. Oke, pertama-tama, halo Tanto. Saya pas ikut Google Bangkit ini, saya tuh masih ada waktu refreshing sih. Soalnya kayak kalau misalnya saya ketemu kayak ketutup gitu lah, kehalang gitu, kayak ada kesulitan gitu, saya bisa cari instrukturnya atau teman-teman. Terus mereka itu juga sangat membantu banget untuk saya belajar di Google Bangkit juga. Jadi ya jawaban saya masih ada waktu refreshing. Berarti
mungkin kayak dibayangan teman-teman nih mungkin kayak pastinya tentunya Google Bangkit tuh kayak sibuk kali kan, Win. Kayak harus waktunya tuh kayak harus sibuk gitu, kayak waktunya tuh kayak gak bisa longgar. Ternyata bisa longgar juga ya, kayak ada waktunya gitu buat dari sendiri. Oh ya nih Win, ada pertanyaan lagi nih dari Sieni Celicia 19. Dia bilang nih, Hai Darwin, aku mau tanya, selama ikut Google Bangkit, apa sih kayak suka duka mungkin yang Darwin alami gitu? Apakah ada sedih, senang gitu? Boleh nih Win, dijelasin ke Sieni. Oke, selama Google Bangkit ya, paling sih kalau sedihnya ya, kayak kalau misalnya kita ada pertanyaan, tapi kayak kita butuh jawabannya cepat, kadang-kadang respon dari teman-teman Google Bangkitnya itu agak lama, kayak misalnya kita pagi tanya, malam baru dibalas. Soalnya mungkin mereka juga sibuk ya. Ya, Terus ya. kalau senangnya mungkin bisa belajar banyak hal baru. Wah, berarti masih ada suka dan dukanya juga lah Win ya. Kayak Ya. nggak flat banget gitu. Wah, oke deh. Oh iya nih, ada pertanyaan lagi dari Samuel Juan. Kalau dari Google Bangkit itu kan ada metode pelajaran, Yun. Ya. Itu biasanya itu Darwin tuh yang paling suka ada pelajaran apa tuh? Atau itu udah ada macam-macam pelajaran gitu? Nah, yang paling suka itu apa? Oke, kalau di Google Bangkit ini yang paling saya suka ya, itu di Hmm. kelas tentang soft skill sih. Soft skill tentang soft skill karena lebih interaktif kelasnya. Kalau Hmm. di hard skill gitu kan kayak machine learning kan. Machine learning itu kadang-kadang kayak saya belajar machine learningnya tentang ya pusing deh pokoknya kayak masih baru gitu. Jadi kalau soft skill itu lebih interaktif, jadi saya lebih suka. Oh, oke oke. Berarti Darwin lebih suka kayak soft skill gitu ya, kayak Ya, lebih ke mungkin ke praktek gitu ya, kayak biar ada pengalaman gitu ya. daripada apa tadi hard skill ya, hard skill kayak machine learning mungkin susah ya gitu ya Win ya. Wah, terus ada lagi nih Win dari Teresia Antonia. Menurut Darwin, lebih enak kuliah biasa atau ikut Google Bangkit? Coba Win. Oke. Kalau jujur ya, jujur saya lebih suka di Google Bangkit sih. Soalnya lebih menurut saya lebih santai. Terus kayak kan kelasnya itu cuma dua, yaitu hard skill sama soft skill. Jadi juga kayak tiap minggu PR-nya itu nggak banyak. Wah, berarti Darwin ini lebih ikut Google Bangkit ya. Berarti kalau kuliah biasa emang itu gimana tuh Win? Kalau Mungkin apa sih kayak perasaan Darwin kalau bisa bilang kayak lebih enak ikut Bangkit? Emang kalau kuliah biasa nggak seenak Google Bangkit gitu Win? oke, biasa ya, kalau kelas biasa ya, kalau di Ya. universitas biasanya sih kan kelasnya banyak ya, terus Oh tugasnya iya. banyak juga, terus kayak lebih sering tidurnya jadi malam gitu. Hmm, Terus oke. tugasnya juga kadang bikin pusing. Nah, ada ujian. Kalau di Google Bangkit nggak ada Wah, ujian. wah oke oke Win. Oke sih. Oke nih Win. Sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Kristanto lagi. Sekarang kan bangkitnya online nih. Darwin tahu nggak kayak sebelum pandemi gitu kayak gimana program Google Bangkit itu apakah offline gitu atau gimana? Sebelumnya itu Darwin tahu. Oke. Sebelumnya udah tahu sih, soalnya sebelum ikut ini udah cari tahu dulu. Soalnya kan kalau misalnya offline gitu, pas lagi pandemi, saya juga nggak bisa ke lokasinya. Jadi saya cari tahu dulu, ternyata online, jadi saya daftar. Wah, oke oke Win. Ternyata emang Google Bangkit ini berarti kayak ada sudah ada sebelum masa pandemi ini ya Win. Ya, sudah ada pembukaan pendaftarannya sih. Oh ya, Google Bangkit sebenarnya tahun lalu juga ada, tapi Hmm. pas tahun lalu itu diadakannya offline. Oh, oke oke. Oke deh. Ini kita teman-teman juga pengen tahu nih Win. Tadi kan pertanyaannya udah membahas mengenai syarat, ketentuan, persiapan gitu-gitu kan, kayak tentang apa aja yang dilakuin di program Bangkit sendiri.
Kemudian nih, Win, kayak apa sih benefit atau keuntungan yang Darwin sendiri tuh kayak alamin gitu? Apa sih yang membuat Darwin merasa itu tuh merupakan suatu keuntungan atau benefit bagi Darwin sendiri? Boleh dong dijelasin? Oke, benefitnya ya menurut saya banyak banget sih. Soalnya pertama kita bisa dapat banyak ilmu baru. Kayak machine learning kan sebelumnya saya nggak tahu sama sekali tentang machine learning. Terus bisa belajar tentang soft skill supaya kita supaya untuk memulai karir di dunia IT. Terus juga ikut program bangkit ini kita bisa dapat SKS sebesar 20 SKS. Terus kita nggak perlu bayar apapun ke pihak bangkitnya, kita cuma perlu bayar 20 SKS untuk daftar di universitas. Terus kita bakal dapat banyak sertifikat Google dari program bangkit ini. Kita juga, misalnya kayak tugas akhir kita kan yang capstone project itu, kita bisa membuat itu jadi nyata, direalisasikan kalau misalnya project itu sangat baik. Terus kita juga bisa kesempatan untuk masuk ke Stanford University dengan UIF program. Nah, banyak banget. Wah, dari sekian banyak itu tuh, Win. Darwin kayak kepengen gak sih bisa menjadi yang terbaik gitu? Seberapa besar nih rasa Darwin, rasa percaya diri Darwin nih? Bisa kayak, wah aku nih bisa jadi yang terbaik nih. Gimana tuh, Win? Oke, jujur aja, kayaknya nggak bakal bisa menjadi yang terbaik, tapi saya juga pengen menjadi yang terbaik, jadi saya akan berusaha. Soalnya teman-teman di bangkit saya juga rata-rata orangnya itu, menurut saya itu terlalu smart, terlalu pintar, terlalu rajin juga. Wah, semoga bisa lah, Win. Ya, amin. Teman-teman juga pasti pengen mendoain Darwin menjadi yang terbaik kok. Oke, Dewin. Ini ada pertanyaan nih dari Angela underscore Florencia. Kok, kok Darwin? Aku mau tanya nih, kalau dari Google Bangkit itu kan tadi banyak daerah, terus online gini. Gimana cara Koko nih, bisa kayak beradaptasi nih dengan kelas dan pembelajaran juga gimana nih cara Kodarwi bisa kayak menemuin teman baru gitu. Kan ini kan online juga terdapat beberapa daerah gitu. Oke, Gimana saya tuh? jawab ya. Ya. Kayak dapat teman ya. Kalau untuk dapat teman sih kan online ya, kita kayak nggak bakal ketemu juga. Terus saya juga jadinya kayak nggak ragu juga untuk chat mereka. Jadi pas saya merasa kesusahan, saya chat aja. Tapi saya chatnya itu kayak di grup gitu. Jadi kita ada grup kelas, saya chat aja gitu. Terus untuk menyesuaikannya itu, saya nggak ada yang harus disesuaikan sih. Soalnya kayak jadwalnya itu juga udah ditentuin dari program bangkitnya. Jadi santai lah, karena udah ada jadwalnya dari program bangkitnya. Wah, berarti Darwin selama mengikuti program mungkin juga menemukan teman baru mungkin ya, Win. Teman baru, kayak relasi baru gitu ya. Wah, oke deh. Ini langsung saja nih. Selanjutnya, Win. Darwin sendiri nih, kira-kira kayak menyaranin nggak sih ke mahasiswa, terutama kan ini kan untuk program yang boleh diikutin oleh mahasiswa yang sudah menyelesaikan semester 5 kan. Nah, Darwin sendiri kayak menyaranin nggak sih ke mahasiswa-mahasiswa lain gitu, yang mungkin pada angkatan 2019, 2020, untuk ikut program Google Bangkit ini sih, program Google Bangkit itu sendiri, kayak Darwin menyaranin nggak sih? Saya sangat menyarankan sih, apalagi ke teman-teman yang akan masuk ke semester 6 di depannya, saya sangat menyarankan, nggak cuma untuk IT, untuk fakultas lain juga boleh masuk ikut bangkit, soalnya nggak cuma untuk IT doang, untuk semua fakultas. Karena ikutnya itu dapat banyak benefit sih, seperti yang tadi saya sebutkan. Oh Jadi iya kayak sih. nggak rugi banget ya. Nah, Darwin sendiri kan kayak menyaranin nih, kalau ada nggak sih kayak tips and triknya gitu bagi mahasiswa kan, kalau mau ikut program ini, ada nggak sih kayak tips dan and trick dari Darwin Gunawan? Wih, ada nggak sih, Win? Ada. Kalau misalnya kayak bangkit ini ya,
kalau misalnya belajar ya diseriusin aja. Soalnya kayak itu pasti penting untuk kehidupan. Terus kalau misalnya udah join sama bangkit ini, udah masuk ke dalam bangkit, jangan disia-siain gitu, serius jalannya, ditekuni juga gitu. Wah, oke sih. Ternyata Darun ini sangat menyaranin ya bagi teman-teman nih. Kalau mau ikut sangat disaranin nih. Terutama kan Darun Gusri kan sudah kami kan program itu sendiri. Oke Dewin, ini kan kita sudah nih kayak membahas tentang program Guru Magis sendiri. Selanjutnya kita untuk kita masuki sesi games itu kita ada suatu penampilan nih. Penampilan dari salah satu mahasiswa program studi formasi angkatan 2018 yaitu siapa coba? Udah tahu kan? Oke deh, kita langsung panggil saja nih ya. Ini ada suatu penampilan dari Ray Maido. Calling you late at night, talking about nothing, but we're always loving. This time conversation, they raised my affection. Those were the good times, and I miss the old times. Have I told you lately that I miss you badly? Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine, but now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way that I could remember that you were once mine. Your voice were lullaby. I would be listening till I was sleeping. The tough situation it stopped our relation. Why did we end it? I don't want to believe it, 'cause I'm feeling lately that I miss you badly. Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine, but now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way that I could remember that you were one. Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine, but now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way that I could remember that you were once mine. Wah, keren banget ya Rem.
penampilanmu dari suaranya, penampilannya, dari gitarnya, penghayatannya. Wah, keren sih, Rem. Oh ya nih, teman-teman yang mungkin kan pasti pada belum tahu nih, Remaido itu siapa sih? Boleh nih, Rem, diperkenalan diri dulu tentang Remaido. Halo semuanya. Namaku Remaido Timothy Gultom, biasa dipanggil Ray sih. Aku mahasiswa IT Maranatha. Begitu Wah, paling perkenalan. gimana nih, Rem? Menurutmu, penampilanmu itu, wah, udah terbaik sih. Menurutmu terbaik gak sih itu? Udah maksimal belum? Kalau aku sebenarnya Ya. minder sih sama penampilanku sendiri. Wah, kok gitu sih, Rem? Enggak lah. Kalau aku jadi cewek ya, jadi perempuan aku juga pasti, wah, langsung pengen jadi pacarmu mungkin, Rem. Wah, oke nih. Rem, mungkin kan teman-teman nih pengen tahu lebih dalam mengenai Remaido. Boleh nih, kalau mau kontak Remaido nih, di mana sih? Boleh dikasih tuh nih kayak Instagramnya mungkin ya? Boleh tuh. Apa sih Instagram. Instagram, Rem? Boleh deh, kasih tahu nih Instagramnya itu Reygul, REYGUL_17. Reygul_17. Weh. Waduh, Gitu. dapat jodoh nih Ramnya nanti ya. Weh, enggak lah. Amin. Oke deh, buat teman-teman, mungkin kan kalau mau ingin kayak berpartisipasi dalam dalam acara Semafit Talk untuk kayak mau menampilin suatu IT performance, boleh banget nih kayak lakuin DM Instagram Semafit, yaitu Instagramnya itu kayak semafit.maranatha. Boleh banget nih teman-teman untuk lakuin DM. Nanti penampilannya itu tentunya akan ditampilin kok di live Instagram Semafit Talk. Waduh. Oke nih. Makasih ya, Rem. Wah, kamu the best sih, Rem. Sama-sama, terima kasih juga. Waduh. Oke deh. Bye-bye, Remaido. Dadah. Oke deh, teman-teman. Setelah mendengar ini kayak penampilan suatu IT performance dari Remaido tadi, kita langsung saja nih ya untuk ke sesi acara berikutnya. Di sini nanti kita akan bermain suatu games, yaitu Games This or That. Apa sih Games This or That itu? Kayak Games This or That itu tuh kayak suatu games di mana nanti diberikan suatu dua pernyataan. Nanti di mana pernyataan pertama itu nanti ada this, dan pernyataan yang kedua itu ada that. Wah, oke deh. Udah siap belum, Win? Kayaknya udah agak sabar ya, Win. Siap. Wah, siap-siap, Win. Oke deh, Win. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Ingat ya, Win, nanti jawabnya this or that. Oke, ngerti. Oke. Kita langsung saja masuk saja nih. Pertama tuh, main game atau drakor. This or that. This. Wah, kenapa tuh pilih main game tuh? Main game kayaknya lebih time kill gitu ya. Wah. Kalau drakor emang kenapa? Ada apa drakor dengan Darwin? Bukannya Darwin ini kayak juga suka drakor gitu? Iya, saya suka drakor. Tapi Wah, drakor sekarang menurut saya nggak menarik, belum ketemu yang menarik. wah, oke. Saya juga gitu. Oke deh, langsung jawab pertanyaan kedua. Di sini milih asdos atau mentor, this or that. Mentor kayaknya, mentor. Dan Wah, kenapa tuh mentor? karena Karena lebih ketemu, lebih apa? Interaktif sih sama, kalau bisa ketemu bapak baru, bisa tahu orang mereka kayak mana, baru mahasiswa barunya gimana. Gitu. wah, berarti Darwin ini orangnya suka interaktif ya, kayak mau kayak menjalin relasi gitu. Oke deh, langsung aja nih ya, masuk ke pertanyaan ketiga. Awin. Vegetarian. Nah, Wah, berarti hidup sehat ya, Win.
Nih, pilih tahu atau tempe. This or that. That. That tempe ya? Ya. Wah, kenapa tuh? Emang ada apa nih dengan tahu? Kalau tahu lembek. Nggak begitu suka sih, lebih suka tempe kayaknya. Wah, berarti menurut Darwin ini tempe lebih enak ya? Crunchy, weh. Atau enggak Ya. lebih pokoknya ya gitulah. Lebih seruk ya. Oh, oke. Mantap, Wid. Terus nih, Wid, kita pertanyaan keempat, masuk ke pertanyaan 4. Yaitu pilih nih, bumbu dulu atau mie dulu. Tuh, kalau Darwin lagi masak mie tuh. This or that. That deh, that. That Ya. mie dulu. Hmm. Wah, kenapa tuh? Bukannya bumbu dulu tuh biasa juga orang sering lakuin sih. Lebih pilih itu sih. Gimana ya? Karena kalau mie dulu lebih tahu kalau kita udah taruh bumbu. Jadi kayak lupa gitu, kita udah taruh bumbu nanti di akhirnya. Oh. Jadi Darwin ini pelupa ya? Wah. Bisa jadi ya. Wah. Oke nih. Pertanyaan kelima. Pilih offline dari sisi kuliah. Gimana tuh, Win? This or that? Oke. Jujur saya pilih that. That online? Yes. Ya. Waduh, kenapa tuh, Win? Karena kita nggak harus hadir di kelas. Itu kayak misalnya pengalaman sendiri lah ya, kayak pas dulu offline, kalau misalnya kelasnya pagi, kita harus cepat mandi airnya dingin, terus kita harus lari jalan ke kampus. Nah, kan kita sekelas ya, Frans ya. Wah, kita itu pengalaman kita ya. Iya. Bro. Oke. Selanjutnya nih ya, kerjain tugas H-1 atau dicicil. This or that? That. That? Iya. Dicicil? Iya. Wah, kenapa tuh? Karena saya sih orang itu kayak lebih menjadwal gitu ya. Jadi kayak nanti hari ini sore yang mau ngapain, siang yang mau ngapain, pagi yang mau ngapain. Biasa sih saya kayak gitu. Biar nanti ada test time-nya itu lebih banyak juga. Soalnya kan kalau kerjaan H-1 panik nanti, stres. Tapi kan H-1 tuh kayak menguji adrenalin gitu. Weh. Ya, betul sih. Oke. Lanjut aja sih. Selanjutnya. Belajar sampai pagi atau belajar dari pagi. Nah, dan yang mana tuh? This or that? That. Belajar dari pagi? Ya. Wah, berarti Darwin orangnya bangun pagi ya? Ya, biasa bangun pagi sih. Wih, berarti Darwin anaknya bukan anak malam ya, Wid? Ya, betul. Bukan anak malam. Oke. Anak baik. Oke. Mantap, Wid. Nih, Wid, pertanyaan selanjutnya. Pilih warteg atau rumah makan kehidupan. Biasa kan kalau Darwin kos kan pilihannya dua itu kan, yang Ya, sering kan. Kayak warteg atau makanan vegetarian. Pilih mana tuh? This or that? Kalau di rasa saya lebih pilih that, tapi kalau di harga uang saya lebih pilih this. Oh, berarti ada dua macam sisi gitu ya? Ya. Oke sih, tapi saya pilih warteg sih. Oke deh, lanjut saja nih. Kalau pilih algoritma, ini udah ke materi nih, udah ke teori-teori nih. Algoritma atau statistika? Kayak Darwin pilih yang mana sih? This or that? Kalau dari sisinya mungkin programming ya. Nah, gimana tuh? Kalau ini susah ya. Soalnya menurut saya this or that sama aja sih. Sama-sama susah. Tapi kayaknya lebih pilih this deh. Pemrograman ya? Ya. Oke, David. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan terakhir nih. Ini terakhir, Wid. Nih, gym atau kungfu? Nah, itu. Biasanya itu kan suatu aktivitas yang Darwin lakuin tuh.
waktu kuliah offline? Pilih mana tuh? Oke, Gym atau kungfu? This or that? yes. Wih, gym ya? Wih, Iya. gym. Nah, gym. Wih, deh. Waduh, jadi pinter ya. Kenapa tuh gym? Karena kalau kungfu banyak gerak. Saya capek banyak gerak. Kalau gym kan di tempat angkat beban. Wah, jadi bedanya itu ya. Berarti Darwin sukanya yang jangan banyak gerak, gitu ya. Oke, oke. Oke, Dewin, kita harus berpisah nih ya, Win. Makasih ya, Win, kayak udah mau menjadi suatu narasumber dalam acara Sema Free Talk pada malam hari ini. Oh ya, nih Win, buat teman-teman, kalau mau kontak Darwin nih, kayak mau tanya-tanya langsung gitu, gimana tuh cara teman-teman buat kontak? Boleh dong kayak dikasih tahu kayak sosial media atau kontak Darwin Gunawan. Itu apa? Oke, jadi Instagram saya ya. Oke. Instagram saya itu DARWINGWN. Darwin GWN. Ya. Wah, simple ya, Win. Ya. Kayaknya yang lain, apakah Darwin GWN juga? Dari Ya, betul. Oh, Saya ada betul. LinkedIn, ada GitHub juga pakai nama akun yang sama. Oke, oke. Mantap, Win. Oke, Dewin. Makasih ya buat Ya, waktunya, kayak buat share-share pengalaman dari Google Bangkit sendiri. Oke, Dewin. Makasih ya. Sukses, bro. Sukses, Makasih. Dadah, Darwin. Dadah. Oke deh. Wah, teman-teman. Waktu ini udah tidak terasa ya, semakin malam. Dari perbincangan kita nih, kayak kita bisa ngeliat nih, kalau dari program Google Bangkit itu sendiri, kayak begitu banyak nih benefit yang didapetin. Dari misalnya bisa mendapat relasi, pengalaman, kayak bisa mendapatkan suatu, pokoknya yang menguntungkan mahasiswa lah dari program Google Bangkit itu sendiri. Seperti yang tadi Darwin sudah jelasin. Oke deh teman-teman, karena waktu ini kayak udah semakin malam ya. Dan artinya itu kita mungkin akan segera mengakhiri acara Sema Free Talk pada malam hari ini. Tapi ini nih, kita dari Sema Free Talks juga akan mengadakan suatu lomba atau kompetisi nih. Di mana lomba dan kompetisi itu tuh kayak akan membahas mengenai foto dan caption, di mana foto dan caption itu tuh akan di post di Instagram teman-teman masing-masing. Mungkin di sini saya akan membacakan ya, kayak syarat dan ketentuannya mungkin. Oke deh, kita mulai dari syarat ya. Dari syarat nih, di mana peserta wajib posting 3 foto melalui akun Instagramnya tentang tema yang disebutkan. Kemudian caption bebas. Yang terpenting terdapat 3 penjelasan. Peserta lomba wajib membuka setting privacy Instagram. Ketiga, peserta wajib menyertakan hashtag yang telah ditentukan. Dan juga jangan lupa tag Instagram Semafit. Di mana Instagram Semafit ini semafit.maranatha. Kemudian keempat, kompetisi ini dibuka untuk umum, alias peserta tidak wajib merupakan anak Fakultas Teknologi Informasi atau mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Kemudian ketentuannya, di mana pertama, segala keputusan juri dan panitia itu tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian penilaian ditentukan berdasarkan postingan terbaik, yaitu dari foto dan captionnya. Juga ini terdapat 3 pemenang yang akan dipilih, di mana itu 2 orang pemenang adalah hasil penilaian juri dan 1 orang pemenang berdasarkan juara favorit, di mana juara favorit ini dinilai dari like terbanyak. Kemudian foto dan caption yang diupload itu tidak mempertentangkan unsur SARA, di mana unsur SARA itu ada suku, ras, dan agama. Kemudian jika didapati melanggar ketentuan nomor 4, peserta harus segera menghapus foto tersebut dan secara otomatis akan kami diskualifikasi. Kemudian pemenang akan diumumkan melalui live Instagram Semafit Talk pada berikutnya, nanti di episode berikutnya. Kemudian
pemenang yang sudah terpilih juga wajib melakukan konfirmasi ke IG Semafit, yaitu IG-nya @semafit.maranatha. Maksimal itu 24 jam setelah pengumuman di live IG Semafit Talks. Jika peserta terlambat melakukan konfirmasi dengan waktu yang ditentukan, maka hal tersebut tuh bisa dinyatakan hangus atau dianggap tidak ada. Kemudian, peserta wajib juga mengupload postingan sesuai batas waktu yang ditentukan tanpa opsi penambahan waktu. Kemudian, buat teman-teman nih, kalau mau kepingin ikut, itu jika ada pertanyaan itu bisa menghubungi ke Instagram juga @semafit.maranatha. Buat tema dan keterangan lebih lanjut itu nanti akan kami post di Instagram fit.maranatha. Nah, buat teman-teman juga berarti jangan lupa di-follow ya, buat dipantengin terus nih untuk info mengenai lomba dan kompetisi foto dan caption yang akan dipost di Instagram yang akan diadakan. Oke deh teman-teman, ini waktu sudah semakin malam lagi. Itu tandanya tuh berarti kita harus akhiri ya. Oke nih, buat teman-teman juga kalau mau ada ide gitu, saran, kritik, boleh banget nih langsung DM aja Instagram @semafit.maranatha. Nanti saran atau ide dari teman-teman berupa kayak bisa tema apa sih yang bisa diangkat di Semafit Talk selanjutnya itu bisa kayak kita pertimbangkan dan kita bisa adain. Oke deh teman-teman, kalau gitu mungkin saya Franz pamit undur diri ya. Bye, selamat malam, dadah semuanya.